Selamat sore, Shalom. 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 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saat ini kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini. Bahkan Tuhan karuniakan kami kesehatan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan melayakan setiap hidup kami untuk kami datang ke hadirat-Mu. Pimpin setiap kami Bapa, untuk kami rasakan kehadiran-Mu, untuk kami rasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami buka setiap hati kami, kami persilahkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu berkarya di setiap hati kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari sore hari ini, mari lebih dekat kepada Tuhan. Mari rasakan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak akan salah melangkah Tuhan. Biarlah setiap perbuatan yang kami lakukan boleh cerminkan Engkau, boleh menjadi teladan bagi sekeliling kami. Mari Bapa yang baik, hadir dalam hidup kami, kuasai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Bapa, ketika Engkau hadir dalam hidup kami, akan terjadi perubahan yang baik. Akan menjadi dampak yang baik dalam hidup kami, bahkan sekeliling kami. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang yakin, Engkau yang percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, kami yakin Tuhan, kami percaya Engkau ada di hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
bersyukur, memuji Tuhan. Bersama-sama saya katakan, amin. Shalom. Shalom. Hari ini waktunya kita bersyukur buat kasih Tuhan yang besar bagi setiap kita. Amin. Silakan tos kiri kanan, katakan tiba waktunya kita bersyukur buat Tuhan. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tak ada tempat, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kebenaran, doa kekuasaan, kemuliaan bagi dan selamanya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naik
tiba waktunya kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan benih-benih kebenarannya bertumbuh, berbuah dalam setiap hidup kita. Ini kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekali lagi kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Lebih dahsyat kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapak yang baik, ini pengakuan kami Tuhan. Kami ingin berikan hati kami buat Engkau ya Bapa. Karena kami tahu ketika kami menyerahkan hati kami buat Engkau ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Roh-Mu Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Roh-Mu Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama sore hari ini kita buka hati kita, izinkan Tuhan masuk, bekerja, dan melawat setiap hidupmu sore hari ini. Saya percaya ketika kita menyerahkan setiap pribadi kita hari ini, Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa.
Bapak yang baik, kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapak untuk sore hari ini. Kami rindu untuk menikmati lawatan kebenaran-Mu Tuhan. Dan pakai hamba-Mu Bapa dan berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu sore hari ini. Supaya setiap kami yang hadir Tuhan boleh merasakan berkat sukacita yang daripada Engkau. Kami siapkan hati kami buat Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat sore hari ini kalau saudara masih ada, masih bisa kembali bersama-sama sepercaya semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita masih dalam suasana euforia HUT RI yang ke-77. Kalau kita bisa melihat di mana-mana, di RT-RT, ada banyak hari ini sampai hari ini masih banyak yang masih buat acara seperti itu, mengadakan lomba, makan bersama dan segala macam. Dan saya percaya ini sebuah bentuk ucapan syukur masyarakat Indonesia karena sudah berapa tahun nggak bisa melakukan hal seperti ini. Dan ketika dikasih kesempatan dan saya melihat suatu semangat yang luar biasa yang saya lihat untuk masyarakat Indonesia. Apalagi dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah saya tahu dan saya percaya ketika pemerintah membuat sebuah tema, dan saya yakin pasti ada tujuannya, amin. Dan saya percaya dengan 2 tahun lebih bangsa kita ada masalah yang cukup besar karena virus corona. Dan bukan hanya bangsa kita tetapi bangsa lain juga, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Maka saya percaya dengan tema yang dibuat ini kita bersemangat untuk bisa dipulihkan, amin. Dan semangat untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa menjadi bangsa yang kuat. Apalagi bangsa kita ditunjuk menjadi G20. Nah, saya percaya dengan acara ini Indonesia bisa dilihat oleh bangsa lain, Indonesia bisa menjadi contoh bagi bangsa lain, sehingga bangsa lain bisa menjadi berkat di negaranya masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita untuk sore hari ini. Mari kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Sekali lagi Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari nas ini kita akan coba melihat apa sih yang menyebabkan penulis Ibrani memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Ibrani waktu itu. Yang menjadi alasannya kenapa kok penulis Ibrani ini membuat surat atau membuat catatan untuk mengingatkan, menasehatkan seperti itu. Kalau kita melihat di sini yang jelas ada berhubungan dengan situasi konkret pada penerima surat yang sedang menghadapi bahaya kesesatan dan tekanan. Nah ternyata waktu itu kondisi jemaat yang ada di Ibrani sedang ada dalam tekanan. Dan juga ajaran-ajaran yang lain sedang banyak diberitakan di Ibrani. Terus selain itu juga ada agama Yudaisme yang coba mulai diterapkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Ibrani. Maka penulis Ibrani ingin menekankan keutamaan Kristus lebih dari Musa, lebih dari Harun, lebih dari Bait Allah. Karena ajaran Yudaisme coba menjelaskan prioritas tentang Musa, tentang Harun dan Bait Allah yang diutamakan oleh ajaran Yudaisme. Maka penulis Ibrani ingin
mencegah ajaran-ajaran ini masuk kepada jemaat yang ada di Ibrani. Maka penulis Ibrani ingin menekankan bahwa Yesus itu adalah hal yang utama daripada Musa, Harun dan Bait Allah. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-26 sampai dengan ke-31, kalau Bapak Ibu baca nanti, di situ penulis Ibrani memperingatkan dengan serius kepada jemaat yang ada di Ibrani. Selain itu juga di ayat yang ke-32 dan 39, penulis Ibrani berusaha menjelaskan, menasehati, supaya apa? Jemaat yang ada waktu itu, mereka bertahan di dalam tekanan yang sedang ada waktu itu. Di tengah situasi seperti inilah nasihat untuk terus memupuk persekutuan antar orang percaya diberikan. Dengan kata lain, persekutuan atau komunitas merupakan saran lain atau saran ilahi yang efektif dalam melawan kesesatan dan tekanan. Nah, jadi intinya adalah kondisi yang sedang terjadi. Penulis menyarankan untuk membuat sebuah komunitas untuk melawan tekanan dari ajaran-ajaran yang sedang terjadi waktu itu. Kenapa komunitas? Karena di komunitas ini akan dikelola dengan baik. Sehingga orang-orang yang ada di komunitas ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka sore hari ini kita mau belajar tentang komunitas yang saling membangun. Jadi tema kita hari ini adalah komunitas yang saling membangun. Apa sih itu komunitas? Komunitas itu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang di dalamnya punya kesamaan. Dan di dalam komunitas itu ada yang namanya interaksi satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan komunitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya sebuah komunitas itu ada di dalam hidup kita. Baik itu di kalangan masyarakat, di negara. Coba kita lihat seberapa besar, seberapa dahsyat tema yang dibuat oleh pemerintah kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema akan menjadi slogan kalau tidak ada komunitas yang saling melengkapi untuk membuat tema ini menjadi nyata bagi bangsa kita. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini kita butuh yang namanya komunitas. Gereja, ketika kita ngomong tentang gereja, kita sedang ngomong tentang keluarga. Atau kita sedang ngomong tentang komunitas rohani yang di dalamnya kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi, didorong, dan dibangun oleh anggota komunitas yang lain. Nah, jadi kita tahu bahwa komunitas itu sangat penting sekali dalam sebuah gereja. Saya tahu kita hampir 2 tahun lebih vakum dengan yang namanya komsel seperti itu. Padahal dulu setiap Selasa kita mengadakan komsel, karena saya ikut di komsel Telung Rojo dan juga Gedang Sewu. Nah, tentunya ada suatu kerinduan kembali untuk bisa berjumpa, bertemu dengan anggota komsel seperti itu. Walaupun di Gedang Sewu sama Telung Rojo itu orangnya memang hampir rata-rata tua seperti itu. Tetapi bagi saya sangat mengangankan seperti itu. Kenapa? Paling enggak ketika kita bahas firman Tuhan, kita bisa ngobrol bareng. Nah, yang tidak lupa makan bersama. Ternyata makan bersama itu hal yang sangat baik juga untuk mempererat kekeluargaan seperti itu. Padahal kalau kita lihat dulu, komsel enggak boleh makan. Tetapi komsel kita tuh ngeyel Bapak Ibu. Jadi enggak boleh enggak makan, harus makan seperti itu. Ya enggak apa-apa sih kalau memang itu bersepakat seperti itu. Jadi intinya gini, bahwa komunitas itu ketika dibuat dengan baik, maka hasilnya akan berdampak dengan baik. Nah, ketika komunitas itu dibangun dengan tidak baik, maka hasilnya tidak baik.
Nah, jadi sore hari ini kita mau belajar bersama-sama kunci untuk saling membangun dalam sebuah komunitas. Kita coba melihat kuncinya apa sih? Atau langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan untuk membangun sebuah komunitas yang bisa membangun satu dengan yang lain. Yang perlu kita lakukan adalah saling memperhatikan. Itu yang harus ada di dalam sebuah komunitas. Kita nggak cukup buat kelompok kecil. Kita nggak cukup buat kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja. Tetapi di dalam kelompok itu harus ada yang namanya saling memperhatikan. Yang setuju katakan amin. Jadi harus ada saling memperhatikan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Kata memperhatikan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya ada beberapa pengertian. Salah satunya adalah mengamati. Itu kata memperhatikan. Artinya gini, ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas, ketika kita menyepakati ada sebuah kelompok, maka di dalam kelompok itu kita nggak cukup hanya sekedar kelompok, tetapi kita saling mengamati satu dengan yang lain. Karena komunitas yang kita buat tidak akan bisa membangun diri kita kalau tidak saling mengamati. Nah, makanya fungsi komsel yang ada, kalau bisa itu kita saling melihat, saling mengamati. Artinya memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita tahu orangnya lagi senang apa susah, orangnya lagi punya beban atau bahagia, itu tugas bersama-sama, bukan tugas pemimpin komsel yang ada di komsel masing-masing. Jadi tugas bersama. Jadi intinya adalah di dalam sebuah komunitas kalau ada saling memperhatikan, saya percaya komunitas itu akan menjadi kuat. Komunitas itu akan menjadi komunitas yang saling membangun di dalam anggotanya masing-masing. Tujuan memperhatikan. Kita nggak cukup memperhatikan saja, tapi ada tujuan ketika kita memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat di ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Di ayat selanjutnya dikatakan, supaya kita saling apa? Saling mendorong dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata tujuan dari memperhatikan satu dengan yang lainnya adalah supaya kita saling mendorong anggota yang lainnya itu di dalam kasih, perbuatan-perbuatan yang baik. Kata mendorong di sini bukan mendorong untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi untuk saling memotivasi, saling menasehatkan dan saling mengangkat. Itu kata mendorong. Sehingga setiap anggota itu mengerti yang namanya berbuat sesuatu di dalam apa? Kasih. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah kasih. Ketika kita memperhatikan kelompok kita masing-masing, kita harus butuh yang namanya kasih. Kenapa? Kalau tidak ada kasih, orang yang memperhatikan satu dengan yang lain nanti ujung-ujungnya adalah imbalan. Makanya di dalam sebuah komsel atau sebuah kelompok kecil tidak menjadi berkat. Karena dia memperhatikan satu dengan yang lain, ada tujuannya. Untuk pribadi, bukan untuk kelompok. Maka hari ini saya percaya ketika nanti kita memulai komsel kita, yang harus menjadi dasarnya adalah kasih. Supaya ketika kita saling memperhatikan, kita tidak menuntut apa-apa. Nah, yang kita tuntut adalah saling memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi saling mendorong, itu tujuan ketika kita memperhatikan. Selain kita saling mendorong dalam kasih, selanjutnya adalah melakukan pekerjaan baik. Di dalam sebuah kelompok kita bisa saling membuat sesuatu yang baik kalau kita bisa saling memperhatikan. Membuat sesuatu yang luar biasa kalau kita saling memperhatikan, tapi kuncinya adalah didasari dengan kasih.
maka saya percaya kita bisa membuat sesuatu yang wow dalam komunitas kita. Kita membutuhkan perhatian orang lain, karena ada hal-hal yang bisa terluput dari perhatian kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya butuh perhatian dari orang lain. Butuh diamati oleh orang lain. Karena apa? Ada banyak hal yang gak bisa kita perhatikan dari diri kita sendiri. Dan yang tahu adalah anggota kita. Yang tahu adalah kelompok kita. Makanya di sini kita harus belajar membuka hati, membuka diri. Ketika ada orang lain mengoreksi diri kita, ketika ada orang lain kasih masukan buat kita harus belajar terbuka. Karena dengan belajar terbuka, saya percaya kita akan bisa melihat, oh ternyata saya lebihnya di sini, saya kurangnya di sini. Maka saya percaya komsel atau komunitas itu akan menjadi kuat. Nah, untuk melakukan hal itu butuh yang namanya apa? Kepekaan. Jadi butuh yang namanya kepekaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar peka melihat saudara kita, melihat kelompok kita, melihat komunitas kita. Ketika orang itu datang, oh ternyata kok dia kok bahagia. Orang itu datang kok dengan wajah yang kurang enak seperti itu, kurang bahagia. Nah itu fungsinya kita peka. Akhirnya di situ ada saling memperhatikan dan kita mulai bertanya. Kalau dia punya masalah, berarti kita harus kasih solusi. Kita bantu dia memecahkan masalah persoalan dia. Nah kalau dia sedang bahagia, dia harus menceritakan kebahagiaan itu. Tujuannya bersaksi supaya setiap yang lain juga merasakan berkat yang dia rasakan. Itulah tujuan dari sebuah komunitas. Jadi untuk membuat sebuah komunitas itu bisa menjadi berkat atau untuk membangun sesuatu yang lain, jadi dibutuhkan yang namanya saling memperhatikan. Terus yang kedua, kunci untuk saling membangun dalam sebuah komunitas. Yang kedua itu adalah menyukai pertemuan dalam komunitas. Nah jadi kita nggak cukup saling memperhatikan, tetapi kita juga perlu belajar untuk menyukai komunitas yang sudah kita sepakati. Ketika seseorang menyukai komunitas itu sendiri, orang nggak akan gampang meninggalkan pertemuan. Orang nggak akan gampang meninggalkan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kalau kita melihat di ayat yang ke-25, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah di sini penulis Ibrani coba memberi nasihat, coba memberi masukan kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Ibrani waktu itu. Karena apa? Mereka sedang menghadapi kondisi yang sedang ada dalam tekanan. Nah ternyata dampak dari tekanan yang ada waktu itu adalah jemaat mulai meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah dibuat oleh mereka. Nah sedikit banyak pengaruh dari ajaran Yudaisme, ajaran penyesatan, tekanan yang ada waktu itu, ternyata dampaknya jemaat mulai meninggalkan jam-jam ibadah atau meninggalkan gereja. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk kita saling membangun dalam sebuah komunitas kita harus belajar menyukai dulu. Menyukai komunitas yang ada. Tentunya kita harus belajar menerima kelompok yang ada. Karena kalau kita tidak mau menerima kelompok yang ada, kita nggak pernah bisa menyukai komunitas itu sendiri. Jadi nasihat yang diberikan dalam konteks ini, maksudnya di konteks ayat yang ke-25, adalah tentang kerajinan beribadah kepada Allah. Di akhir zaman ini orang akan semakin abai dengan hal-hal rohani atau yang berkaitan dengan ibadah. Sementara itu makin banyak orang yang membiasakan diri tidak lagi beribadah. Nah di sanalah kita diminta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tanpa kita sadari dampak yang terjadi hari-hari ini bisa membuat orang meninggalkan jam-jam ibadah. Ketika orang punya beban dalam hidupnya, terkadang ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Apalagi kondisi yang
semakin hari semakin tidak asik buat kita sebagai manusia. Hari-hari ini kita bisa melihat di berita ada banyak masalah yang terjadi atas bangsa kita. Yang hari ini lagi naik daun juga tentang kenaikan BBM. Mungkin sebagai pemerintah ya juga pusing seperti itu. Enggak dikasih subsidi, masyarakat menjerit. Dikasih subsidi, APBN membengkak, seperti itu. Nah tentunya dampaknya siapa? Ya masyarakat yang di bawah, pasti kena dampak seperti itu. Nah ketika seorang kena dampak masalah, apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang lari dari Tuhan, kecewa sama Tuhan. Nah siapa Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini? Dengan semakin adanya tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita semakin mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita seharusnya semakin mengandalkan Tuhan, amin. Karena itu yang dibutuhkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan. Dan yang ketiga, kunci untuk saling membangun dalam sebuah komunitas yang ketiga adalah saling menasehati. Tetap di ayat yang ke-25 dikatakan, di ayat ke-25 bagian B, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada kata marilah kita saling mengasihi. Itu yang dinasehati oleh penulis Ibrani kepada jemaat yang ada di Ibrani. Supaya saling menasehati. Dan lebih giat atau semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Artinya apa? Butuh komunitas untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi hari ini. Mungkin saudara ngomong, enggak apa-apa, aku enggak butuh komunitas, aku bisa sendiri. Tapi ingat ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan enggak menciptakan manusia itu sendiri. Pertama berdua. Artinya apa? Dari logika ini saja kita bisa melihat, manusia itu butuh partner, butuh kebersamaan. Nah kalau saudara bangga saya enggak butuh orang lain kok, itu salah. Karena apa? Kita manusia pasti butuh orang lain untuk menolong diri kita. Siapapun orangnya, siapapun orangnya. Mungkin saudara berkata, aku cukup datang sama Tuhan saja. Oke, enggak masalah, itu bagus dan sangat bagus. Tetapi untuk bersosial, manusia itu butuh orang. Butuh orang untuk menerima curhatan. Karena ketika kita mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain, sesama manusia, di situ ada kelegaan. Mungkin kita dengan iman yakin bahwa saya sudah curhat kok sama Tuhan. Ya bagus, tapi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan sendiri. Ada partnernya, artinya bahwa kita manusia butuh yang namanya sesama manusia. Kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas. Jadi saudara dan saya itu objek kasih di dalam sebuah komunitas. Keberadaan mereka memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Nah di dalam sebuah komunitas kita bisa mempraktekkan firman. Mungkin Anda merasa Anda lebih hebat, lebih benar, lebih rohani. Ya enggak apa-apa, itu sangat bagus. Bisa dilakukan di komunitas kita. Kepada anggota kita yang mungkin kita anggap dia enggak selevel dengan kita. Ya enggak apa-apa, kita bantu mereka untuk mengenal Tuhan juga lebih dalam. Itu fungsinya sebuah komunitas. Tentu saja mereka bukanlah orang yang sempurna, yang mudah kita terima apa adanya. Nah ingat, di dalam sebuah komunitas pasti ada perbedaan. Yang diperlukan tadi adalah kita saling
terbuka. Itu yang terpenting, karena tanpa keterbukaan kita nggak akan bisa melihat atau menerima orang lain. Hal ini juga berlaku sama kepada kita, bahwa di mata anggota yang lain kita juga tidak sempurna. Jadi intinya hari ini adalah belajar membuat sebuah komunitas. Saya percaya komunitas yang baik akan melahirkan kebaikan dan melahirkan dampak positif. Nah, ketika dampak positif itu terjadi, maka akan berdampak luar biasa bagi orang-orang sekeliling kita. Jadi 3 hal yang perlu kita perhatikan sore hari ini, kunci untuk membangun sebuah komunitas yang baik, yaitu saling memperhatikan, menyukai pertemuan dalam komunitas, dan saling menasehati. 3 hal ini akan menjadi kunci buat kita bersama-sama untuk membangun komunitas yang saling membangun. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan sore hari ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah lebih dahsyat kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah lebih dahsyat, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita manusia yang butuh saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sebagai satu tubuh di dalam Yesus, hari ini mari kita buka hati kita untuk bisa menerima satu dengan yang lain, melihat kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain, supaya kita bisa bersama-sama membangun tubuh Kristus, membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan mari bersama-sama kita terus satukan setiap hidup kita dan lakukan segala sesuatu dengan dasari dengan kasih. Karena saya percaya di dalam sebuah komunitas yang baik, komunitas yang berdampak, dibutuhkan kasih,
untuk saling memperhatikan, menyukai pertemuan-pertemuan yang ada, dan juga untuk saling menasehati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Bila kami sebagai umat berjemaat bertempat ini Tuhan, kami saling membangun satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin.